Sejarah atau historiografi pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh para penjajah. Penulisan sejarah Islam di Indonesia, misalnya, seringkali tidak menggambarkan kenyataan yang utuh. Islam dipandang hanya sebagai budaya baru yang datang belakangan, sementara masa Hindu-Buddha dianggap sebagai puncak kejayaan Jawa. Sejarah atau historiografi pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh para penjajah. Penulisan sejarah Islam di Indonesia, misalnya, seringkali tidak menggambarkan kenyataan yang utuh. Islam dipandang hanya sebagai budaya baru yang datang belakangan, sementara masa Hindu-Buddha dianggap sebagai puncak kejayaan Jawa. Dalam situasi inilah, muncul Thomas Stamford Raffles yang berperan besar dalam menulis sejarah Nusantara. Raffles lahir pada 5 Juli 1881, di atas kapal yang sedang berlabuh di Jamaika. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan harus bekerja sejak remaja di East India Company, sebuah perusahaan besar Inggris. Sambil bekerja, ia rajin belajar bahasa dan ilmu pengetahuan. Bahkan, ia berhasil menguasai bahasa Prancis dan kemudian bahasa Melayu. Berkat ketekunannya, Raffles dikirim ke Asia Tenggara, dan akhirnya pada tahun 1911 diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Di masa pemerintahannya, ia banyak membuat kebijakan, termasuk reformasi pajak tanah dan diplomasi dengan raja-raja lokal. Namun, tidak semua kebijakannya berhasil. Beberapa justru dianggap membebani rakyat kecil. Masa kepemimpinannya juga singkat, hanya sampai tahun 1911, ketika Inggris harus menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda. Meski hanya sebentar memimpin Jawa, Raffles meninggalkan karya penting. Yang paling terkenal adalah buku The History of Java yang terbit pada tahun 1911. Buku ini berisi tentang budaya, politik, agama, dan kehidupan masyarakat Jawa. Tapi, pandangannya cenderung bias. Ia lebih menonjolkan masa Hindu-Buddha, sementara Islam dianggap kurang penting. Selain itu, Raffles juga dikenal sebagai pendiri Singapura modern. Pada tahun 1919, ia membeli Pulau Singapura dari Sultan Johor dan menjadikannya pelabuhan bebas. Sejak saat itu, Singapura berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Raffles juga punya minat besar pada ilmu pengetahuan alam. Ia mengumpulkan spesimen tumbuhan dan hewan dari Nusantara. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah bunga terbesar di dunia, Rafflesia arnoldii, yang ditemukan di Bengkulu pada tahun 1812 bersama Joseph Arnold. Dalam menulis sejarah, Raffles menggunakan metode yang cukup maju untuk masanya. Ia melakukan observasi langsung, mencatat adat dan budaya masyarakat, menerjemahkan naskah kuno, hingga mendengarkan cerita dari penduduk lokal. Cara ini membuat tulisannya kaya data, meskipun tetap dipengaruhi pandangan kolonial. Raffles juga membawa semangat Eropa abad ke-19, yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Ia menentang perbudakan dan mencoba memperbaiki nasib rakyat. Namun pada praktiknya ia tetap terjebak dalam sistem kolonial yang sering merugikan masyarakat. Jadi, Thomas Stamford Raffles adalah sosok yang kompleks. Ia seorang pejabat kolonial, tapi juga penulis dan peneliti. Karyanya, terutama The History of Java, masih menjadi sumber penting untuk memahami sejarah Jawa, meski syarat dengan sudut pandang kolonial.